Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan perlindungan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu yang selalu melayakkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh lewati semua karena pertolongan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, sebanyak-banyaknya ilmu yang kita pelajari di sekolah ataupun yang kita dapatkan selama hidup, itu semua hanya akan berguna selama kita masih ada di bumi ini. Belajar itu adalah hal yang perlu dan penting, tapi kita tidak boleh hanya belajar tentang hal-hal berkaitan dengan keperluan yang ada di dunia ini saja. Tapi lebih daripada itu kita perlu untuk belajar tentang hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita setelah kematian. Sebab hidup di bumi ini hanyalah sementara, dan setiap kita pada gilirannya akan mengalami kematian. Dan sesudah kematian, ada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita perlu untuk belajar tentang kehidupan kekal itu. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama ini dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rasul Paulus sebagai seorang penginjil punya profesi yang dia tekuni juga saat itu, yaitu sebagai pembuat kemah dan penjual dari kemah yang ia buat. Dan Paulus menggunakan metafora tentang kemah ini dalam tulisannya yang hendak menjelaskan tentang situasi kita selama hidup di bumi ini sebagai situasi yang sementara. Kita semua akan kembali kepada Tuhan. Kita ada di dunia yang sementara ini, ada di dalam kemah tubuh yang tidak kekal, yang bisa binasa. Dan bukan hanya soal kemah tubuh saja saudara, tapi tempat tinggal kita di dunia ini tidaklah permanen. Kita semua mau atau tidak mau akan masuk dalam suatu fase kehidupan baru, kehidupan kekal setelah kematian. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diberikan tempat kediaman yang kekal, yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak percaya, yang hidup dalam dosa dan pemberontakan akan mengalami kematian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ayat ini saudara menyatakan penghiburan, kekuatan, sukacita buat kita semua yang percaya bahwa ada kepastian keselamatan bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kepastian keselamatan ini dikarenakan oleh kebangkitan Kristus. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan. Dan karena Tuhan Yesus adalah Raja segala raja, yang memerintah atas segalanya, maka kita memiliki kepastian untuk mengalami kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Kita semua akan punya tempat kediaman kekal di dalam sorga. Dan tempat kediaman itu memberikan saudara dan saya pengharapan bahwa kita semua tidak akan mati sia-sia,
Karena kematian kita menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tempat kediaman kita yang abadi bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemah sementara yang kita miliki di dunia ini suatu saat akan dibongkar. Kita semua akan mengalami kematian jasmani. Tapi jangan takut, jangan bersedih, jangan berduka cita, jangan kehilangan pengharapan. Sebab kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus, kita punya kepastian masa depan dan keselamatan oleh karena janji yang Dia sudah berikan, bahwa setiap kita yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan dan kehidupan kekal di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami pengertian, memberikan juga kami sukacita, bahwa walaupun kehidupan kami di bumi ini hanya sementara, tapi kami memiliki kepastian kehidupan kekal di dalam surga bersama dengan Engkau Tuhan. Kepastian keselamatan Tuhan sudah berikan. Kepastian dan jaminan hidup kekal Tuhan sediakan. Terima kasih untuk kasih karunia, pengorbanan-Mu dan penyediaan-Mu atas kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran, kesetiaan dan kasih yang tidak pernah pudar sampai akhir hidup kami di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.